Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya sendiri. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya waktu naik ke Gunung Perahu via Patak Banteng. Tentunya pengalaman ini sedikit horor lah ya bagi saya sendiri. Oke, langsung aja masuk ke ceritanya daripada kita langsung buka-bukaan di sini ya. Kita masuk ke cerita. Oke, sebelum lanjut ke cerita, saya minta dari kalian minta tolong untuk subscribe dan like, kalau perlu komen setelah video ini selesai untuk bertanya-tanya. Oke, langsung masuk ke videonya ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arda. Saya masih bersekolah di SMK, di sebuah SMK di Kota Pekalongan. Penagihan ke perahu kemarin itu sekitar bulan Juli, pertengahan bulan Juli tahun 2019. Kita menagih dengan jumlah 8 orang, 3 cowok dan 5 cewek. Sebelumnya saya perkenalkan dulu teman-teman saya yang ikut menagih waktu itu, yaitu yang cowok ada saya sendiri, Arda, terus ada Naru, Zaman, dan yang cewek ada Lucy, Dina, Manda, Restu, Labibah. Oke, jadi pengalaman ini cukup horor bagi saya karena saya sendiri adalah orang yang sedikit kurang percaya akan hal mistis sebelumnya. Oke, langsung masuk ke ceritanya. Jadi awal dari rencana penagihan ini karena rencana teman-teman ekstrakurikuler saya, yaitu ekstrakurikuler Rebana, itu hendak camping lah. Pertama tujuannya itu camping doang, dan rencana awal itu mau ke Candi Arjuna Dieng. Nah, oke, sebelumnya cerita ini sudah pernah saya angkat di Twitter dan sudah banyak yang repost dan banyak yang share juga. Tapi ini saya akan bercerita dari sudut pandang saya sendiri selaku pelaku. Oke, jadi awalnya penagihan itu kita banyak sedikit kendala dari awalnya tuh. Yaitu kendalanya itu di jumlah orang dan jumlah kendaraan. Awalnya tuh kita menaki dengan jumlah 8 orang, itu rencananya 8 orang. Tapi yang baru ada motor tuh baru 3 orang, itu baru ada motor. Nah, terus lambat laun seiring waktu itu ada pertambahan lagi, tanda pertambahan motor. Itu udah fix nih, seharusnya udah 5 motor dan 10 orang, harusnya 4 orang cowok dan 6 orang cewek. Tapi di hari H-1 teman saya tuh namanya siapa ya, lupa saya. Itu 2 orang tuh ngebatalin diri dengan alasan yang pertama karena tidak mendapat izin orang tua, dan kedua karena kendaraannya katanya ada sedikit bermasalah. Oke, kita maklumi itu. Jadi fix kita akan berangkat dengan 8 orang. Sebelumnya saya sendiri kurang setuju untuk naik waktu itu. Karena apa? Di antara kami ber-8, yang cewek itu belum punya pengalaman menagih gunung. Iya, belum punya. Dan yang cowok pun, jujur saya sendiri waktu itu belum sering menagih gunung. Dan teman-teman saya pun juga banyak yang masih pemula. Yang saya takutkan dengan kita yang berjumlah lebih banyak ceweknya, itu takutnya ketika ada masalah apa itu nggak seimbang. Itu terus oke, lanjut. Awalnya ini tidak ada masalah ya, kita fix untuk berangkat tanggal berapa ya, kira-kira tanggal 15. Tapi ternyata ada teman saya, Labibah, itu
ternyata di hari itu dia masih haid. Nah, saya sendiri pernah mengalami hal yang sama, yaitu mengajak cewek ketika naik gunung sebelumnya, dan ya terjadi masalah yang cukup berat dan cukup aneh lah sedikit. Oke, jadi kita fix untuk mundurin sehari, yaitu tanggal 16. Kita naik tanggal 16 Juli. Oke, sebelumnya di tanggal 14 kita udah persiapkan semua. Kita udah bagi tim-tim lah, yang mau beli logistik siapa, yang mau rental alatnya siapa, terus iuran berapa dan segala macam itu udah siapkan. Mulai dari tanggal 14 itu udah kumpul semua uangnya. Oke, jadi kita fix berangkat tanggal 16 Juli dengan jumlah anggota 8 orang. Oke, di sini bukan bermaksud sombong. Saya yang lebih sering menagih gunung waktu itu. Jadi bisa dibilang saya sendiri sebagai leader waktu penagihan itu. Oke, lanjut ke hari H. Nah, di hari H itu ada sedikit berita yang bikin saya sendiri agak kaget sih. Ternyata di hari itu si Restu itu haid ternyata. Ya gimana ya, anehnya itu dia nggak bilang dari awal. Soalnya kan setahu saya sendiri, kalau cewek itu katanya kalau haid tuh biasanya tahu lah tanggal-tanggal berapa aja dia bakal datang bulan. Tapi kenapa dia nggak bilang sebelumnya, itu nggak, saya kurang tahu tuh. Oke lah, langsung aja kita, ya udahlah, toh kita cuma naik ke Gunung Prau. Pikirku saat itu karena kita cuma naik ke Gunung Prau, gunung yang cukup pendek dan cukup enak lah buat pemula. Jadi saya putuskan nggak apalah, lanjut aja dengan modal bismillah, semoga kita bisa kembali dengan selamat. Oke, waktu itu ya, sewaktu si Restu itu ngasih kabar ke aku kalau dia haid, ya tak kasih sedikit masukan lah, saran-saran setahu saya aja ya, bagaimana adab dan tata cara sewaktu di atas lah gimana. Oke lah, setelah itu kita bersiap kumpul, kita bersiap mengurus packing barang segala macam. Saya sendiri udah packing dari malam. Ya, jadi kebiasaan saya tuh kalau mau mendaki gunung, malamnya itu saya pastikan udah siap semua. Karena kalau kita menyiapkan di hari H, pasti kita akan ribet. Pasti kita akan pikiran kita sedikit terganggu, yang menyebabkan kadang beberapa barang kita lupa membawanya. Oke, lanjut ke ceritanya. Kita kumpul di rumah saya sendiri itu jam 9 itu rencananya, tapi ternyata mundur nggak lama sih. Jam 10 kita semua udah kumpul di rumah saya. Setelah penyewaan semua diurus, udah diambil semua, kita udah packing ulang barang, data ulang, kita langsung meluncur ke Dieng. Nah, kita berangkat jam setengah 11 kurang, jam 10 lebih seperempat lah kita berangkat tuh. Oke, kita berangkat dari Pekalongan menuju Dieng. Dan saya jujur sering bolak-balik Dieng, dan saya sebelumnya udah menagih Gunung Prau lewat jalur yang sama itu selama 2 kali. Dan saya ingat betul kalau lewat jalan yang akan kita tempuh menuju base camp itu, kita cuma makan waktu kurang lebih 2-3 jam. Itu normal. Memang jarak dari kota Pekalongan menuju ke Dieng itu nggak terlalu jauh. Tapi ternyata, ya udah, nanti sih akan jelas ceritanya. Oke, jadi kita langsung berangkat. Waktu itu jam 10 lebih seperempat kita berangkat dari Pekalongan. Sampai di
sekitar Batang tuh namanya, ada tempat wisata namanya Forest Kopi ya. Mungkin kalian yang rumahnya sekitar Pekalongan Batang mungkin tahu lah tempat itu. Itu kurang lebih 40 kilo lah, dari 30-40 kiloan dah dari Pekalongan, dari rumah saya. Nah, di perjalanan itu, di tempat itu, anehnya ini mulai ada hal-hal yang cukup aneh menurut saya sendiri. Kita sampai di sana itu udah jam 12-an, udah masuk waktu luhur lah. Padahal sewaktu di perjalanan sampai di Forest Kopi itu belum ada kendala. Belum ada kendala. Dan waktu di Forest Kopi itu baru terasa kendala. Motor yang saya naikin itu milik Dina. Itu motornya speknya padahal cukup lumayan lah, mesti buat naik ke Dieng, daerah Dieng itu ya cukup lah, bisa. Tapi anehnya waktu kita naik itu lewat jalur yang iya sih cukup menanjak, tapi cuman belum terlalu menanjak banget, nanjakannya itu juga sedikit lah. Anehnya bensin saya itu udah diisi full sebelumnya sama si Dina, udah diisi full, tapi waktu itu bensin tiba-tiba kritis di tengah hutan. Ya, tempat itu di tengah hutan, jadi jauh dari pemukiman. Oke ya, udah, mungkin kita cari pom bensin dulu. Nggak ketemu-temu nih. Saya tanya dulu ke Dina, siapa tahu speedometer bensinnya tuh rusak mungkin. Saya tanya dia, katanya enggak kok, bener. Tapi saya pastikan, oh mungkin ini karena saya masih positif thinking, mungkin ini karena daerah menanjak, jadi indikator bensin tuh bisa turun lah. Langsung saya cek sendiri bensinnya dari tangkinya tuh, dan ternyata masih lumayan banyak, tapi udah cukup terkuras habis. Entah kenapa. Oke, sekitar jam 1 lebih lah kita sampai di desa Gerlang. Itu desa terakhir di Kabupaten Bandang, di Kabupaten Batang, maaf. Perbatasan dengan Banjarnegara kalau nggak salah. Nah, di sana kita istirahat untuk sholat dulu. Sholat saja sama makan lah, makan siang, makan sembilan gitu. Kita istirahat kurang lebih setengah jam doang sih. Setelah istirahat tuh kan si Restu kan nggak sholat ya, dia jaga motor di luar. Kita semua sholat. Setelah sholat kita makan, kita beres-beres, lalu kita berangkat lagi menuju ke base camp. Oke, kita waktu itu dari Gerlang tuh menuju ke daerah Dieng itu cukup berat. Karena apa? Motor tuh tiba-tiba nggak kuat semua. Bukan cuma motor saya sendiri, bukan cuma motornya si Dina. Banyak motor dari teman-teman saya yang mulai cukup bisa dibilang nggak kuat lah. Tapi ya emang paling parah motor saya. Yang motor yang saya naikin itu paling parah, milik si Dina. Padahal ya sebelumnya saya bilang itu motor udah termasuk spek tinggi mungkin menurut saya. Sampai di daerah Dieng tuh, sebelum Tugu Dieng ya, sebelum masuk ke Tugu Dieng tuh saya isi bensin lagi. Ya emang ternyata bensinnya habis. Udah, saya isi bensin lagi, saya isi full. Terus udah saya lanjut lagi ke perjalanan. Nah, ini waktu terasa berputar sangat cepat. Serius, ini saya nggak mengada-ngada. Saya sampai di daerah Dieng sebelum base camp lah, kira-kira 2 kilo sampai 5 kilo lagi sebelum base camp tuh udah masuk waktu maghrib. Nah, bayangkan ya, buat kalian yang mungkin yang rumahnya di Pekalongan, Pemalang atau Batang dan sekitarnya,
Kalian kalau naik ke Dieng, kita jalan-jalan ke Dieng itu berapa jam? Ya mungkin kalian pasti tahu lah, sekitar 2-3 jam, lama-lamanya 4 jam lah. Dan itu sendiri waktu saya naik ke sana itu dari jam setengah 11 lah, anggap aja setengah 11 jam setengah 11, setengah 13, 14, 15, setengah 11. Nah, hampir 9 jam kan. Kita di perjalanan hampir 9 jam, padahal kita cuman istirahat untuk sholat dan makan. Nah, sebelumnya di perjalanan menuju base camp itu banyak sekali kendala, sering kali kendala, enggak cuma 1, 2 kali, 3 kali itu enggak, sering saya pernah di perjalanan tuh saya mendorong motor sendirian, bahkan motor saya naikin sendiri pun itu enggak kuat. Motor saya naikin sendiri itu enggak kuat. Jadi saya sendiri jujur kasihan sama si Dina tuh, dia dorong motor ya cukuplah memprihatinkan, tapi waktu yang saya rasakan tuh singkat sekali, serius. Nggak terlalu lama lah di perjalanan tuh, saya juga nggak terlalu capek waktu itu. Tapi entah kenapa waktu itu terasa waktunya tuh, jamnya tuh berputar tuh cepat sekali. Ya tiba-tiba ya itulah jam 6 kita sampai di masjid sebelum base camp, kita sholat dulu di sana. Nah rencananya saya mau mendaki ke Gunung Prau itu siang hari. Tahu sendirilah, mendaki malam kan tentu saja akan memperburuk keadaan. Oke, jadi saya putuskan untuk siang hari itu rencananya. Tapi ternyata ya udahlah. Kalaupun saya harus menunggu di base camp dulu dan naik besoknya. Di hari besoknya itu ada banyak teman yang ada acara, jadi nggak mungkin saya tunda lagi. Yaudah kami naik malam hari, kami naik Bisya ya, karena loket pembalian tuh di Simaksi itu baru buka jam 7. Oke, setelah ngurus Simaksi dan packing ulang dan ditata semua, nah di situ kita ada seseorang yang nanyain kita, ada yang datang bulan nggak? Dan anehnya ada seseorang itu yang datang bulan. Ini belum saya ceritakan di cerita yang ada di Twitter nih. Ada seseorang yang tanya, itu ada bukan kakek sih, masih cukup muda itu datang. Ada yang tanya ada yang haid nggak? Waktu itu saya jawab ada. Dia cuma bilang hati-hati, ya kayak mas Pak makasih, aku jawab gitu doang sih. Oke, langsung kita lanjut lagi buat pendakian. Nah tahu sendirilah jalur Patah Panling itu seperti apa. Ya sih, Patah Panling menurut saya ada jalur tercepat. Ya jalur tercepat, tapi juga jalur yang tanpa bonus. Itu fakta menurut saya. Nah waktu itu kita bawa 5 carrier, 1 tepek. Nah jadi 2 orang itu bawa dirigen lah, ada bawa dirigen 1, terus satunya itu kosong benar buat gantian. Nah setelah kita selesai doa, kita langsung lanjut pendakian menuju ke pos 1. Nah dari awal trek pendakian menuju pos 1 itu udah cukup ngeri, cukup melelahkan lah. Karena treknya itu anak tangga itu banyak sekali. Trek anak tangga itu jujur saya kurang suka, karena apa? Itu serasa kaki itu berat sekali untuk melangkah. Ya di perjalanan menuju pos 1 tuh mulai aneh. Saya mulai merasakan hal yang cukup aneh ini. Padahal selama saya mendaki gunung, saya jarang merasakan hal yang cukup aneh. Apalagi ini cuma di Gunung Prau. Maaf, bukan saya merendahkan, bukan saya menganggap remeh Gunung Prau, tapi ini cuma gunung dengan ketinggian yang kurang dari 3000 mdpl lah. Saya anggapnya seperti itu. Nah di perjalanan menuju pos 1 itu kan pos 1 itu adalah
eh, tempat untuk pengecekan simaksi ya, kalau nggak salah itu tempat pengecekan simaksi. Nah di perjalanan menuju pos 1 itu setelah anak tangga kan, sebelah kanan tuh jurang lah, bukan ya jurang lah ya, intinya sebelah kiri itu perbukitan, sebelah kanan itu jurang, bukan jurang sih tapi lah terbuka lah, intinya ya kalau jatuh ya tetap aja lihat mati lah. Oke, nah di situ saya sedikit saya mendengar tuh ada suara, gimana sih, suara kayak ada orang, kayak ada orang hajatan tuh, gimana sih, ada speaker, terus ada musiknya tuh musik-musik Jawa gitu, musik-musik Jawa kayak musik-musik Jawa dulu lah, kental banget gitu. Saya saat itu ya saya masih positive thinking, karena kan kita masih ada di bawah pos 1 ya, mungkin itu ya, kalau nggak base camp itu ya sekitar penduduk Dieng lah, mungkin pikirku waktu itu. Padahal sewaktu kita perjalanan tadi, kita nggak nemuin ada acara hajatan sama sekali. Jadi saya masih positive thinking untuk itulah. Sampai di pos 1 itu, pos 1 itu tempat pengecekan simaksi. Nah di situ pula adalah tempat batas ojek. Nah jadi di perahu via Petaman itu ada ojeknya ternyata. Nah setelah itu kita sampai pos 1, kita cek simaksi. Nah di situ aneh. Saya ngelihat di sebelah kiri pos cek simaksi itu, sebelah kiri kayak ada orang penaki, cuma dia sendirian. Dia berarti gini nih, ini kan dari trek menuju pos 1 tuh dari lurus kita naik ke kiri. Nah di sini tuh tempat cek simaksi. Nah di sini tuh jalur lagi. Nah di sebelum jalur tuh ada lahan kosong lah. Nah itu saya lihat ada kayak pendaki, cuman gimana ya, cukup aneh lah menurut saya tingkah lakunya. Pendaki itu sendirian, dia cuma berdiri doang sendirian, dia nggak ngapa-ngapain gitu. Saya masih positif ini, mungkin nggak tahu lah, saya masih positif aja, ini habis buang air atau gimana, meskipun cukup nggak masuk akal lah. Kita langsung lanjut menuju ke pos 2. Di perjalanan menuju pos 2 itu ini mulai banyak kejadian cukup mistis ya. Waktu kita istirahat dari pos 1 menuju pos 2, di perjalanan menuju pos 2 tuh, sewaktu kita istirahat tuh ada temanku yaitu Restu itu, dia terlihat ngelamun, bengong lah. Nah saya tegur lah dia, ya karena tahu sendiri lah mungkin orang hide di gunung tuh gimana ya, mungkin dia gampang Mekah atau dia takutnya tuh yang saya takutkan tuh dia mohon maaf sampai kesurupan tuh, yang saya takutkan seperti itu. Karena kita semua nggak ada yang paham tentang masalah seperti itu. Oke, nah di lanjut tuh kita, setelah saya tegur tuh kita ya udah lanjut lagi perjalanan menuju ke pos 2. Emang sih dari pos 1 menuju pos 2 tuh nggak terlalu jauh, cuman treknya jauh lebih berat lah tentunya dari base camp menuju pos 1. Di perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 tuh, pos 2 tuh adalah batas hutan kalau nggak salah, batas masuk hutan. Nah di situ tuh perjalanan tuh ngelewatin ngelewatin apa ya, sebuah warung tuh, warungnya tutup. Nah setelah ngelewatin warung itu, saya jalan beberapa langkah tuh ngelewatin warung, kayak ada orang yang manggil seseorang. Manggilnya bukan seseorang nih, manggilnya mas gitu, kayak ada yang manggil mas.
Saya langsung cek ke belakang, mungkin itu orangnya duduk di warung. Kok saya cek jadi nggak ada. Mungkin itu cuma halusinasi saya. Saya nggak mau menanyakan hal itu kepada teman-teman saya tentunya. Oke, lanjut ke pos 2. Ke pos 2 itu teman-teman saya udah mulai capek gitu. Terutama si Restu, dia udah ngeluh dari awal menuju pos 1 tuh. Mohon maaf ya Restu, saya sedikit cerita, maaf. Ya dia udah cukup ngeluh lah waktu itu. Nah setelah itu kita sampai di pos 2 itu dari pos 1 menuju pos 2 tuh harusnya singkat ya, sekitar lama-lamanya ya 30 menit sampai 1 jam lah, itu lama-lamanya menurut saya. Tapi kita hampir 2 jam waktu itu mau naik ke gunung, naik ke pos 2 tuh. Dari pos 1 ke pos 2 tuh hampir 2 jam, padahal jaraknya nggak terlalu jauh gitu. Dan sebelumnya dari base camp ke pos 1 itu kita juga udah makan waktu 1,5 jam, mungkin ada 1,5 jam, 1 jam lebih lah kita waktu itu. Soalnya saya start dari base camp tuh kan jam 7:30 tuh kalau nggak salah, 7:30 lah kita start dari base camp tuh. Nah sampai di pos 2 tuh ada tenda. Di pos 2 tuh ada tenda sekitar 2 tenda lah, karena tempat di pos 2 tuh cukup sempit nggak, soalnya di atas itu ada batas hutan. Jadi pos 2 itu adalah batas hutan, batas antara ladang warga dengan hutan. Jadi pos 2 ke atas itu udah hutan semua tuh. Itu kita kita istirahat sebentar di pos 2, kita nyemil kurang lebih 15 menit lah. Kita emang istirahat nggak terlalu lama. Saya tafsirkan seperti itu supaya kita, menurut saya sendiri, istirahat lama pun tidak akan berguna jika tidak maksimal. Menurut saya seperti itu. Jadi saya lebih kedepannya bakalan sering istirahat sendiri soalnya. Saya jadi ya udahlah, kita istirahat 15 menit saja di pos 2. Kita nyemil ya lah, makan segala macam, tongengan gitu. Setelah itu, nah di pos 2 tuh kita kan duduk di batas hutan tuh, ada kayak dudukan lah. Nah di pos 2 tuh ada kayak di semak-semak, kan di sebelah kiri tuh semak-semak, di sebelah kanan ya masih jurang itu. Sebelah kiri kan udah semak-semak. Entah itu cuma halusinasi saya sendiri atau gimana ya. Saya ngelihat ada bayangan hitam itu ngelosot dari ke atas. Itu bayangan hitam, tapi nggak ada wujudnya gitu, ngelosot aja ke atas tuh. Saya pikir itu, wah itu apa ya? Saya nggak berani tanya, saya nggak bisa mendefinisikan itu selogis mungkin. Dan saya juga nggak berani tanya ke teman-teman saya, takutnya mereka parno lah. Ya udah, setelah itu ya di perjalanan tuh sering kali tuh banyak teman-teman saya yang ngelamun, terutama iya itu si Restu yang lagi buat lu ya Restu yang lagi nonton tuh, lain kali jangan gitu ya. Oke, langsung kita masuk lagi ke ceritanya. Lanjut kita ke pos 3. Jadi di perahu via tapak paneng itu ada 3 pos. Nah dari pos 2 menuju pos 3 itu lumayan jauh, sekitar 1 jam lah estimasinya. Kita naiklah dari pos 2 ke pos 3. Nah itu terkenal banget lah jalur dari pos 2 ke pos 3 tuh jalur yang menyiksa sekali tuh. Treknya tuh nanjak banget, serius, bukan aku ngelebih-ngelebihkan ya ini. Cuman memang berat menurut saya sendiri. Daripada ya 11-12 lah sama Sindoro lah treknya dari pos 2 ke pos 3 tuh. Udah kita lanjut jadi kita tuh ya sih kita sering berhenti
kita tuh 5 langkah 5 langkah 5 sampai 10 langkah kita berhenti 5 menit. 5-10 langkah lagi kita berhenti 5 menit lagi. Nah ya itulah, jadi pendakian tuh kayak kerasa lama banget gitu. Nah di pos menuju pos 3 tuh kita sempat istirahat. Nah di waktu istirahat tuh entah saya sendiri yang dengar atau teman-teman saya juga dengar, saya kurang tahu waktu itu, saya nggak pernah nanya. Saya dengar kayak ada suara. Nah suara kayak yang sebelum, kayak yang di pos 1, suara kayak hajatan, tapi ini hajatannya suaranya beda. Suaranya iya kayak pakai sound gitu, pakai sound tapi suaranya tuh lirih pelan tapi jelas gitu, suaranya jelas tapi pelan gitu suaranya. Dan ada sambungan suara wanita nyiden gitu, nyidennya tuh sedih, serius sedih, kayak nada-nada sedih lah lagunya. Saya kurang mengerti sedikit tentang makna kalimatnya ya, intinya sedih lah nadanya gitu. Itu bener-bener bikin saya shock lah, soalnya saya nggak bisa buat melogiskan itu lagi, karena waktu itu di sekitar kita tuh nggak ada penaki tuh ya, mungkin masih ada yang di bawah, ada yang di atas, tapi kita nggak lihat penaki di sekitaran situ. Jadi kan pertama saya pikir itu mungkin musik dari penaki, soalnya kan udah nggak bakal ada musik dari bawah sampai hampir pos 3 yang udah masuk wilayah hutan itu. Menurut saya udah nggak mungkin ya, itu nggak masuk akal lah menurut saya, apalagi dengan nada-nada nyidian seperti itu ya, itu cukup bikin saya ngeri sih. Ya di perjalanan lagi menuju pos 3 itu sebelum namanya daerah zona Pelawangan, sebelum zona Pelawangan, zona sinyal itu, lagi-lagi si Resto tuh dia istirahat. Waktu kita istirahat tuh kita duduk. Kita biasa kalau istirahat nggak tahu duduk belakang baris ke belakang itu kita duduk. Nah waktu itu saya ada di belakangnya si Resto, hampir sebelahnya sih ya, tapi di belakangnya si Resto tuh dia kayak ngelihat ke atas pohon. Saya nggak berani lihat itu apa, nggak berani saya lihat itu apa, cuman saya tegur, hati-hati. Tahu kelanjutannya, mau tahu cerita selanjutnya, pantengin aja channel ini, saya akan buatin part 2 nya. Terima kasih, silakan menunggu.